Leonardo. Bentornato. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua akan yang menemani kalian di Vincere News. Ya, semangat banget nih gua ya kan berapi-api ya kan. Iya, habis kalah kan ya. Oke, Bersyukur kalian cuma satu. oke, kali ini gua akan menemani kalian untuk mengisi materi di Vincere News. Kalau di Vincere News ini nggak terlalu banyak karena kita akan menampilkan atau memberitakan highlight-highlight yang terupdate dari seputar Juventus. Tapi di sini Mm-mm. seperti biasa gua tidak sendiri nih, selalu ditemani soulmate gua yang Yo, menemani di Vincere Besti. News ya kan, ya Besti cuy ya kan. Ini merupakan KW-nya orang Korea ya kan, banyak disukai oleh para gadis-gadis di daerah Jakarta Timur ya kan. Yo, Kita kenalan dulu nih yang pakai baju biru dongker, mohon dikenalkan karena mungkin saja para eh, di luar sana banyak yang belum tahu nih siapa yang di sana ya kan. Coba silakan kenalin dulu. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Bio yang biasa mengisi eh, sub channelnya Suara Juventus ini yaitu Vincere News. Masih bersama Bang Rocky kali ini. Eh, kita akan Lu dari mana diskusi dulu yang dong? Kenalin lu dari mana? aduh, ini gue semangat banget nih mau ngomongin berita tentang kekalahan semalam nih. Gue Bio dari Jakarta Timur, dari Oke, Serang Jakarta siap. Tuh, Timur. bagi Oh, para wece-wece yang di daerah Jakarta Timur nih, kalau kelewat sama Bang Bio nih, jangan lupa disapa nih. oh, nengok gue pasti. Enggak, oke. Baik, kalau gitu, kali ini ada berita apa aja, Bang Bio? Mungkin lo bisa menceritakan sedikit highlightnya. Wah, ini banyak ya kita mau eh, diskusi ya pada Wincer ini sekali ini. Yang pertama Hmm. tentang renewal, yaitu renewal di Maria, tentunya renewal Sandro dan juga renewal sama Juan Cuadrado. Yang Oh. kedua nanti kita bakal bahas tentang Hmm. review pertandingan lawan Roma. Dan nanti yang terakhir nanti kita ada momen unik dari pertandingan Roma versus Juventus. Oke, siap. Itulah untuk teman-teman beberapa highlight dari materi kita kali ini. Baik, untuk tanpa berpanjang lebar lagi, gua langsung aja untuk memasuki materi pertama di mana dengar-dengar nih direktur atau CEO-nya itu dari Juventus, Calvo, ada kemungkinan Di Maria itu akan diperpanjang nih untuk kontraknya yang kita ketahui di mana Di Maria akan habis kontraknya pada musim panas tahun ini nih. Apakah Di Maria akan pulang kampung ke Argentina? Apakah tetap di Turin? Karena ada berita yang menginformasikan di media sana bahwa keluarga Di Maria, anak-anaknya itu sangat betah nih tinggal di Turin. Katanya sudah cinta dengan kota Turin, ya kan, melihat apa keindahan alamnya, ya kan. Nah ini mengindikasikan bahwa kayaknya akan bertahan nih, ya kan. Menurut lu gimana, Yo? Apakah benar nih Di Maria akan menjadi pemain Juventus di tahun depan? Silakan. Kalau dari gue pribadi sih pengennya sih si Di Maria nih memang lanjut di Juventus ya bang. Terutama performanya masih topik juga dan juga tadi kak seperti lo bilang keluarganya sudah sangat nyaman di Turin dan juga ini yang ngomong bukan orang sembarangan ya CEO-nya Juventus si Calvo langsung ngomongnya. Hmm, hmm, Calvo juga ngomong ada sinyal-sinyal bagus dari Di Maria bahwa dia akan bertahan dan juga dari agennya sendiri pun juga bilang seperti itu, dari teman-temannya juga bicara seperti itu. Ya melihat performa di Maria sekarang, apalagi setelah pulang dari World Cup, kelihatan juga gimana dia menjaga konsistensi di setiap pertandingan dan juga kelihatan dari setiap pemainnya gerintanya tuh udah keluar ya bang ya. Si Di hmm, Maria ini buat Juventus secara leader timnya bagus. hmm. Dan juga dari di locker room juga ada berita-berita juga dia memang semangat sekali sekarang menjadi leader juga di dalam tim, apalagi banyak pemain Juventus yang masih terbilang masih tergolong muda ya. Hmm. Ini Di Maria kan salah satu pemain yang sudah senior, terus juga udah world class lah secara kategorinya dan juga pemenang Piala Dunia kan siapa
lagi gitu di Juventus paling sama Pogba aja. Hmm. Nah, dia nih kayaknya semua sinyal-sinyal ini sih gue pengen sih dia bertahan di Juventus. Dan memang masih cocok untuk bertahan di Juventus sampai tahun depan lah minimal. Oke. Kalau menurut gua sih Di Maria sih wajib ya di extend kontraknya karena udah Mhm. gajinya gede ya kan. Kalau nggak dimanfaatin kan sayang banget nih. Karena menurut Ya gua Di sayang. Maria itu ya mungkin lebih menonjol ya dibandingkan dengan pemain lain. Mhm. Melihat dari visi dan misi bermainnya, umpan-umpannya sangat terukur ya kan, dimanjakan oleh para pemain depan Juventus ya, apalagi kemarin dia hat trick ya kan, ya Iya betul. sayang juga kalau misalnya Di Maria itu tidak diperpanjang, tapi kan itu balik lagi ke manajemen ya. Ya. Ujung-ujungnya duit juga nih ya kan, apakah Udah. mau dikurangin kah dari cost salary, apakah tetap Di Maria menjadi ujung tombak dari Juventus? Ya mudah-mudahan sih ada berita baiknya karena kan ini masih isu ya, masih bisa Mhm. berubah-ubah dan masih fluktuatif. Terkadang ada, terkadang hilang, ya kan? Ya kita tunggu aja. Tapi kalau dari lo yo pribadi Mhm. Mhm. saat Juventus merekrut Di Maria ini sudah cocokkah? Apakah emang dia masih belum padu nih? Karena kan sempat cedera nih ya. Apalagi tapi sekarang Mhm. udah mulai oke sih ya. Menurut lo ini pembelian terbaik nggak dari Juventus? Musim ini dia salah satu pembelian yang terbaik menurut gue sih ya. Ya mungkin kemarin di awal-awal musim dia menjaga kondisinya karena mau main di World Cup. Tapi setelah Iya, dari World Cup ya jaim-jaim dulu ya. kelihatan iya sekarang udah nggak jaim, udah menunjukkan passionnya banget. Kemarin kayak dia waktu ngasih assist ke Bremer yang Bremer ngegolin kalau nggak salah, Iya. itu dia selebrasi sampai ini banget gitu, kelihatan beda banget sama dia yang sebelumnya gitu, nggak kelihatan ada semangat, kelihatan ogah-ogahan. Tapi sekarang sih udah oke banget secara pemainan, secara tim, secara individual, dan juga sering ngasih magic-magic di lapangan. Kan nggak ada Iya. lagi main Juventus nih yang Nah, ngasih magic-magic di lapangan. Eh, gue sih berharap dia bakal bertahan di Juventus di musim depan, karena yang berita ini satu dari CEO-nya Calvo, juga hmm. diberitain sama Romeo Agresti yang mana kredibel soal berita-berita untuk Juventus. Iya. Oke, baik kalau gitu. Ya, kita tunggu aja ya kabar baiknya di akhir musim. Mudah-mudahan Di Maria itu cukup kerasan atau pengen masih melanjutkan eksistensinya di Juventus ya minimal sampai 2024 lah ya kan. Ya, sampai Pilpres lah ya. Ya, satu musim lagi ya kan. Mudah-mudahan bisa. Hmm. Karena cukup sulit jika mencari tipikal pemain kayak Di Maria lagi karena kalaupun yang mau mencari yang setara pun harus mengeluarkan kocek lebih dalam ya kan. Iya, Kalaupun betul. baru juga mungkin kita harus cocok-cocokan juga nih, cocok dengan skema pelatih, apakah lingkungannya juga kayak gitu kan. Oke, baik kalau gitu kita tinggalkan Di Maria, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Ya, ada kabar nih ya kan. Alexandro dan Cuadrado kemungkinan juga nih akan diperpanjang. Kayaknya suka banget Juventus pemain-pemain yang sudah uzur nih kan. Katanya mau regenerasi ini. Regenerasi. Tapi kenapa ada kemungkinan mau diperpanjang nih? Menurut lo Bang Bio, Hmm. apakah sudah pantaskah Alexandro dan Cuadrado ini untuk diperpanjang kontraknya? Karena ya kita bisa lihat Alexandro sekarang jadi pakemnya Allegri dengan tiga Hmm. back trio Brazil ya kan dulu trio Yo. Italiano BBC sekarang Hmm. ada Sandro, Bremer dan Danilo ya kan dan menjadi kayaknya performa yang terbaik nih untuk musim ini nih walaupun sering cedera ya kabarnya juga Ya. kemarin lawan Roma juga katanya dia ada masalah juga nih diragukan lagi untuk melawan Freiburg nih. Nah untuk Cuadrado nih gimana nih? Udah termasuk uzur juga ya kan tapi berpengalaman sih ya kan dalam Iya. eh, skuadnya Juventus nih menurut lo nih pantas nggak nih apakah kita cari
pemain yang lebih muda lagi, lebih seger, lebih fresh kayak gitu kan? Apa Hmm. tetap mempertahankan kedua pemain ini? Silakan Bang Gio. Aduh, ini pemain dua-duanya udah mendekati apa Bah, ya, itu mendekati mendekati apa lo? Dosa. mendekati mendekati pensiun nih. Secara performa sudah menjauh dari top performa mereka, tapi sih dari segala pemain Juventus yang ada di skuad, ya mereka ini masih menjadi tumpuan di lini belakang Juventus ya, Hmm, terutama Cuadrado yang masih apa namanya ya, belum tergantikan sih di sisi kanan Juventus. Danilo ditaruh di posisinya Cuadrado kurang maksimal, dia sekarang sudah mentransformasi jadi bek tengah, sudah nyaman jadi bek tengah gitu loh. hmm, Ya biarpun kadang suka masih overlap, tapi nggak seefektif Cuadrado kalau main di sisi kanan Juventus. Kalau Cuadrado, misalnya kita di next nggak belanja bek kanan atau gelandang kanan yang versatil, gue sih masih berharap Cuadrado diperpanjang di hmm, untuk kebutuhan tim ya. Tapi kalau untuk si Alexandro ini nih, hmm, kan kebutuhannya secara formasi kan Allegri sekarang bermain secara 3 back. hmm, Dia sih masih krusial sih Bang di lini belakang karena dia juga masih bisa versatil buat eh, overlap di sisi kiri karena memang naluriahnya dia sebagai wing back kiri ya dulu ya. Dan juga sekarang ditransformasikan sama Allegri jadi back kiri ini, eh, back tengah kiri jadi padu gitu di belakang, mungkin sesama Brazil jadi chemistry-nya masuk gitu. Cuma dari sisi penampilan ya nggak bagus-bagus amat juga dari si Alexandro ini, tapi dia lumayan bisa memberikan kontribusi di lini belakang untuk pengaliran bola karena dia tandem sama Philip Kostic di sisi kiri yang sudah padu hmm. juga sih karena kan dia juga sering overlap, suka crossing. Tapi secara kebutuhan Allegri untuk musim ini sepertinya si Alexandro masih akan tetap jadi tumpuan karena ada beberapa klausulnya juga menyebutkan kalau misalkan dia bermain 40 match di Oh iya, musim ini dia iya. auto renewal di musim depan ya. Jadi kalau misalkan tetap mau perpanjang Alexandro tapi tetap kudu beli back tengah yang bagus atau back kiri yang bagus, terutama sih kalau bisa yang kidal juga seperti Alexandro juga biar kita bisa build up dari sisi kiri dari back menuju gelandang gitu loh bang. Oh gitu. Kalau gue sih bertolak belakang sama lo ya pendapatnya. Kalau gue Hmm. sih pengennya berdua mereka tuh out, udah capek, udah saatnya ganti ya kan. Kalau gue kenapa? Karena mungkin Alexandro ya udah cukup lama lah. Kita perlu Hmm. pembaharuan di lini belakang ya kan. Hmm. Kalau pilihan gue sih mungkin patut dicoba Grimaldo ya. Walaupun agak Ya. mahal juga sih harganya. Hmm. Nah kalau untuk Cuadrado ini ya sebenarnya sih agak sayang juga ya. Tapi Hmm. sekarang Allegri lebih memilih De Sciglio dibandingkan Cuadrado untuk jadi line up. Ya kalau menurut gua harus ganti sih entah siapa ke Hmm. pemain dari sayap kanan kan yang Hmm. lebih bagus kayak gitu. Udah cukup lah kayak gitu kan kita harus ganti pemain-pemain muda ya kan. Hmm. Ya tapi ya itu asumsi pendapat gua pribadi ya. Mungkin kalau bagi para teman-teman gimana nih? Silakan ditulis di kolom komentar ya kan. Cocok nggak nih Ya. mereka diperpanjang apa tidak nih kayaknya. Kalau menurut Hmm. gua sih pribadi mereka sih dua-duanya harus out ya. Karena satu mungkin gaji-gaji mereka kan agak lumayan besar nih Ya. ya kan. Kita bisa mengurangi cost dari salary. Kita mencari yang lebih murah tapi nggak murahan juga ya kan. Apalagi kan katanya dengar-dengar Juve katanya mau mengitaliakan lagi nih ya kan di musim depan ya Ah. kan. Nah, kita lihat aja nih makanya manajemen tapi karena ada klausul yang seperti lo bilang tadi di mana Ah. Alexandro udah bermain 40 apa? 40 match di 40 Serie A. match ya Hmm. mungkin mau nggak mau 40 lah match kita harus di melihat Juventus, muka-muka sorry mereka sorry. ini lagi kan di musim Hmm. depan. Kalau gue sih Sekarang asumsi soal asumsi gue sih kayak gitu sih pribadi mungkin ah, eh, cari yang lebih bagus, fresh, lebih bertenaga ya hmm. kan, punya visi misi yang lebih bagus eh, dan yang menyerang bagus, ke belakang juga bagus kayak gitu. Kalau lo ada tambahan lagi nggak yo?
mengenai mereka ini? Eh, kalau si Cuadrado mungkin setelah habis cedera karena pilihan kata lo tadi kan Allegri sekarang masih lebih memilih MDS ya daripada Cuadrado. Mungkin karena Cuadrado kemarin sempat cedera, sekarang mungkin dia sudah balik lagi, sudah bermain secara lumayan banyak menitnya dan juga mencetak gol kemarin lawan Torino. Ya sih balik lagi sih kayak Bang dia bahkan jadi pakan Allegri, terutama di sisi kanan kita butuh yang bisa mendobrak dengan gocekan-gocekannya gitu. Cuma kalau Oh, dari sisi Alexandro nih dia udah bermain secara lumayan loh, udah 31 match, tinggal 9 match lagi kalau mau dia diperpanjang gitu. Pasti gua rasa sih diperpanjang sih dia. Ya iyalah. biarpun musim depan eh habis ya, kayaknya sih masih diperpanjang. Gue sih kasihan sama Federico Gatti aja karena dia sering main jadi dia nggak jadi main mulu. Gatti tuh kayak Pinsoglio, dia cuma kayak cheerleader saja kayak gitu kan, penyemangat doang, nggak pernah dimainin, kasihan juga. Kasihan makanya lebih milih Rugani malah daripada Federico Gatti. Ya iya anak emasnya Allegri ini kan banyak-banyak kan di situ kan. Tadi Seglio lah, tadi Heeh, Alexandro ya kita kan heeh, pelatih yang lebih tahu pemain yang akan bertanding. Kita kan heeh, hanya fans ya, cuma bisa iya. tahu dari sisi pandangan Hmm. fans kayak itu. Ya kayak gitulah. Ada lagi yuk tambahannya apa itu aja? Itu aja Bang, cukup. Oh, oke, baik. Untuk selanjutnya di sini gua menyiapkan materi Juventus telah melakoni match melawan AS Roma pada lanjutan Serie A Liga Italia di mana kita mengalami kekalahan tipis 1 gol lewat golnya Mancini di babak kedua. Ya agak kecewa sih ya perasaan gua karena trennya udah bagus tiba-tiba kalah Hmm, lagi ya kan harus build up lagi mentalnya menghadapi nanti Europa League ya kan di pertengahan pekan. hmm, Sebenarnya banyak peluang yang terjadi pada match ini, cuma belum bisa dikonversi menjadi gol. Banyak peluang terutama kalau nggak salah Rabiot tuh ya, kena tiang di babak hmm. pertama, Rabiot terus kena tiang. tendangan juga dari Vlahovic juga agak kurang bagus juga. Menurut lo gimana yo pada Hmm. match kemarin nih pertandingannya, perjalanan pertandingan maksud gue kayak gitu. Jalan pertandingan ini Roma lawan Juventus, Allegri versus Mourinho. Banyak yang selentingan di luar sana yang bermain di luar kebiasaannya akan kalah. Terbukti Juventus bermain di luar kebiasaan, akhirnya pun dia kalah juga gitu. Ya biarpun kalah tipis tetap aja kalah ya. Karena terlihat dari possessionnya 60-40 nih, Roma main di kandang nggak bermain inisiatif menyerang, hanya menunggu aja. Juventus 60%, Roma 40% juga terbanding lurus dengan peluang-peluang yang lain kayak sepak pojok lebih banyak Juventus, tendangan ke gawang lebih banyak Juventus. Tapi lucunya golnya lebih berpihak kepada Roma. Golnya itu kayak nggak disangka-sangka gitu loh bang. Jadi Mancini overlap, Rabiot kayak nggak Telat, sigap untuk menutup, Chesney langsung juga masuk. telat juga kurang respon Chelsea sih gue juga lihat. telat, iya. Itu memang gol nggak disangka-sangka juga. Allegri pun bilang begitu sampai bilang kami kalah dengan gol entah dari mana dia bilang begitu di post matchnya. Nah makanya pertandingan semalam tuh kayak anti klimaks buat Juventus. Kita banyak memberikan suatu tekanan kepada Roma gitu loh. Banyak peluang, banyak juga tendangan-tendangan atau sundulan dari pemain Juventus, tapi nggak berhasil masuk. Juga kiper Rui Patricio juga bermain baik semalam. Mental-mental back-back Roma secara Iya. padu di belakang juga bagus banget semalam lawan Iya, Juventus. seperti Bang Jeki sebelum Hmm, episode bilang nih, kalau setiap hmm, melawan Juventus itu yang hmm, lawan-lawan Juventus itu seperti kayak ada apa kayak kerasukan, ada tambahan tenaga kayak gitu hmm, kan, makin hmm. bersemangat lah. Kayak Rui Patricio kan kipernya nggak terlalu bagus-bagus. Nah, giliran Iya. pas lawan Juventus kayak kesambet Buffon ya kan, jago banget gitu kan. Jago Dan banget semalam back-backnya dia. juga sulit ditembus ya kan. Kadang Heeh, kayak gitu yang back. benar kata Bang Hmm, Jeki mungkin hmm, eh, ada sedikit motivasi lebih ketika melawan Juventus tuh. Ada sesuatu yang lebih
eh, yang harus dibobolkan untuk gawangnya Juventus. Makanya kalau kadang pun lawan Salernitana, Verona, kita pun Lu nge-freeze tadi. kesulitan. Lu nge-freeze tadi. Oh, nge-freeze. Ya Mm-mm. agak kesulitan sih, makanya makanya ya agak repot juga sih kayak gitu kan kalau kayak gini terus. Awal Maret bukannya yang terbaik tapi malah kalah ya kan. Mudah-mudahan sih nanti melawan Freiburg bisa menang nih kan kayak gitu. Ya kudu harus menang lah Bang. Lawan Freiburg ini kan hidup matinya Juventus di Eropa lah ya. Hmm. Dua pertandingan nih bakal menentukan sejauh mana Juventus bisa menunjukkan tajinya di Eropa. Ini kan peluang terakhir. Misalnya ya ibarat peluang terakhir buat menuju UCL lah. Harusnya sih bakal dimaksimalkan secara baik gitu loh. Terutama Oke. ini pembuktian pemain-pemain Juventus masih bisakah dia berkancah di Eropa. Ya biarpun lawan Freiburg ya, tapi Freiburg sangat kuat juga di Bundesliga. Kalau nggak salah peringkat 4 atau 5 deh di Iya. klasemen Hmm. sementara. Ya semoga nanti hari Jumat ya, Hmm. Jumat dini hari bisa memberikan sesuatu hasil yang bagus. Jangan seperti lawan Roma kali ini. Oke lah, jangan kita membahasnya nanti aja itu lawan Freiburg mungkin ada sesi lain. Tapi di sini gua akan menginformasikan ada hal unik nih ya kan pada match kemarin di mana ya kan jagoan lu tuh ya kan Moise Kean ya kan baru masuk langsung kena kartu merah cuma 39 second dia main langsung kena kartu merah ya terpancing juga sih kan provokasi dari Hmm, siapa Mancini. Mancini ya kan Hmm, hmm. agak sedikit kecewa banget nih gue ya kan baru masuk udah langsung red card ibaratnya kayak Steven Gerrard nih waktu itu baru Iya masuk betul. langsung Hmm. di red cardin gimana menurut lo nih komentar ini ya kan? Ini kan yang seperti Fajar News sebelumnya kan gue sebutin ini pemain nggak apa namanya nggak cocok, bukan nggak cocok sih, nggak nggak pantas loh pakai seragam Juventus. Dia bermain masih muda tapi nggak pernah pinter mengambil keputusan dan juga di lapangan. Terlebih dia baru 39 second pakai ban kapten, tapi sama Mancini digituin doang aja langsung terpancing mau nendang pahanya Mancini, ya langsung kartu merah lah dia. Dan juga nggak ada rasa penyesalan di akhir match juga. Ini sih gue lihat attitude-nya kurang bagus Bang, udahlah ya musim depan cabut aja Juventus. Masih Musim ada depan Roberto Firmino, cabut orang dia masih ada harus Roberto Firmino yang nganggur loh. kita harus bayar dia kan pay letternya habis musim Oh ini iya bener juga ya, wajib 28 membayar juta ya. 28 juta euro Aduh, jadi masih bingung bisa juga jadi. melihat wajah-wajah Kean itu pada match-match musim depan ya kan. Jadi nggak bisa dijual ya kan. Bisa aja sih, cuma kan repot juga kan kita harus bayar dulu ya kan. Iya Peleternya juga sih. habis besok. Ah Udah jatuh iya. tempo ini. Ah, tagih debt collector Everton kita ini besok. Ya aneh juga sih ya kan. Ya namanya Kean mungkin masih muda, gampang terprovokasi ya. Ibaratnya model-model Mancini ini kayak Ramos ya kan mau Mhm. memprovokasi pemain sehingga pemain itu terprovokasi sehingga membuat hal yang tak perlu dilakukan ya kan sehingga membuat Mhm. kartu merah ya kan. Tapi Mhm. banyak beberapa asumsi di media sana ya kita nggak tahu ya. Ada satu angle melihat di mana kayak ini tidak terlihat oleh wasit jadi hanya sekilas saja seakan Mhm. eh kayak yang salah gitu kan. Padahal emang si Mancininya ini mancing-mancing buat agar Kean itu melakukan pelanggaran ya kan. Ya kita kan nggak tahu Agak, ya kan. agak. Asumsi di Ah. sana kan berbeda-beda kayak gitu kan. Mhm. Tapi menurut gue sih ya kacau juga sih Kean. Gue pikir bisa menggantikan Cuadrado itu lebih sporadis malah kena Hmm. kartu merah. Padahal pergantian sebelumnya Chiesa, Pogba masuk ini memberikan angin segar buat pertandingan semalam gitu loh. Nah, Iya. ini si Moise Kean kan dimasukkan untuk menjadi daya gedor di depan Juventus lebih bagus gitu loh.
Tapi ya memang di match semalam sih mental-mental backnya Roma terutama Ibanez dan juga Mancini ini lagi top performnya juga di beberapa pusat statistik si Ibanez nih jadi man of the match semalam. Nggak heran sih semalam Roma menang. Tapi menurut berita terakhir, si Ken yang akan dikenain denda nih sama Juventus nih karena Iya, akibat ulahnya ini. Ya ada bagus lah sanksi biar dari dia Juventus lah. jerak kayak gitu kan. Jerak. Yang Mm, jangan lakuin lagi kayak gitu. mm, mm, mm. Ada attitude yang harus dijaga emang sih Bang untuk seragam Juventus. Gue sih setuju kayak gitu. Oke lah kalau gitu mungkin di sini aja materi kita kali ini karena kita nggak usah panjang-panjang. Kalau yang panjang-panjang biar Mang Jeki aja itu sama teman-temannya ya kan. Karena kita di sini highlightnya di mana memberitakan info-info sekilas tentang Juventus. Akhir kata dari gua, oh ya, jangan lupa juga nih untuk di subscribe, di komen, di like. Tunggu dulu, tunggu dulu. Akhir kata dari gua, jangan lupa untuk di komen, di like, di subscribe karena di subscribe gratis. Karena di share juga nih ke teman-teman kalian biar para yang belum tahu tentang suara Juventus ini bisa melihat di sini ada channel yang bisa beropini secara Mm-mm. langsung di layar YouTube dari kacamata fans. Dari lo ada lagi yuk tambahan yuk. Cukup Bang. Cukup ya. Oke. Oke. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bio atas waktunya Terima untuk kasih juga kali Bang. ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Akhir Oke. kata dari gua, Vino Alavine, Forza Forza Juve. Juventus.